bagaimana cara channel itu supaya tiap harinya itu mendapatkan subscriber tanpa clickbait, tanpa membuat judul yang aneh-aneh, tanpa mengisi metadata, deskripsi, dan lainnya. Oke, simak video hingga selesai. Hai, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sebisa saya tentunya untuk kali ini, yaitu tentang YouTube ya. Dan sebelum jauh saya mengatakan apa yang akan saya katakan, silakan untuk selalu mendukung channel ini munaji.com dengan cara tekan tombol subscribe. Nah, apabila perlu berlangganan, silakan tombol notifikasinya juga diaktifkan ya. Jadi tentunya saya hanya berbagi pengalaman sebisa saya berdasarkan yang saya coba, bukan untuk channel ini. Saya prakteknya itu menggunakan channel saya yang lainnya, yaitu vlog ya, yaitu Sarva Vlog untuk channel saya. Mungkin mau subscribe juga silakan cek di deskripsi atau di sini ada enggak. Oke, jadi apa yang saya katakan tadi di awal ya, yaitu supaya channelnya itu menambah subscriber tiap hari ya. Dan ini saya lakukan sudah beberapa bulan, dan tentunya ada yang menarik juga, yaitu tanpa sub for sub ya, tanpa clickbait, tanpa membuat judul atau thumbnail yang aneh-aneh lah intinya ya. Intinya saya tidak melakukan SEO juga ya, tidak riset-risetan. Jadi melakukan apa adanya ala kadarnya ya. Dan di lain itu juga ya, selain subscribernya menambah ya tiap hari, entah itu 1, 2, 3, bahkan 110 ataupun ya 20, 30, 5 ya, intinya bertambah tiap hari ya. Satu saja bertambah tiap hari itu sudah untung ya, karena untuk channel-channel baru itu sangat gembira ya. Terus yang keduanya adalah jam tayangnya. Jam tayangnya itu biasanya itu lebih cepat ya, lebih cepat bertambah ya daripada yang sub for sub. Biasanya nggak imbang antara jumlah subscriber dengan jam tayang. Tapi kalau ini sebaliknya, jam tayangnya itu lebih tinggi daripada jumlah subscribernya. Biasanya seperti itu. Jadi apa saja yang saya lakukan untuk channel yang satu ini, yaitu kuncinya adalah istiqomah. Itu saja, yang paling mudahnya adalah istiqomah ya. Bukan berarti saya tidak melakukan riset, maksudnya meninggalkan riset, menggunakan keyword ataupun memperbaiki channelnya, terus thumbnailnya, deskripsi lainnya, metadatanya. Saya melakukan itu semuanya. Tapi untuk yang ini saya melakukan satu percobaan, yaitu adalah istiqomah ya. Sebenarnya belum 100% istiqomah, tapi ada perubahan ya antara yang istiqomah. Istiqomah itu adalah konsisten ya. Konsisten itu membuat video dalam satu minggunya, misalnya seperti ini. Saya dalam satu minggu itu mampu membuat video 7 video ya, berarti dalam satu hari itu 1. Ataupun dalam satu minggu bisa mampu 2 atau 3 atau 4, itu nggak apa-apa, yang penting konsisten. Jadi sekarang misalnya minggu sekarang saya bisa membuat 4 video, minggu depan 4 video. Dengan dijadwalkan itu lebih baik. Umpamanya hari Senin saya upload jam 9, besok juga hari Selasa jam 9, Selasa jam 9, Rabu juga jam 9 pagi ya. Nah, dan seterusnya hingga minggu-minggu selanjutnya, bertahap seperti itu ya, konsisten ya. Nah, dengan konsisten itu memang ada perubahan dampaknya yang saya rasakan, yaitu subscribernya itu bertambah tiap hari, entah itu 2, 3, 5 kayak gitu, atau 10 bahkan 20. Intinya kalau dilihat statistiknya itu menaik seperti ini, naik ya, bukan turun enggak, tapi naik perlahan-perlahan tapi pasti ya. Dan bagaimana kalau yang tidak punya ide? Nah, untuk idenya ya, tadi ya, saya tidak meninggalkan untuk SEO dan lain sebagainya ya. Dan idenya itu, yang mudahnya itu adalah membuat konten. Kalau yang ilmiah, kalau yang semacam video ini tutorial atau lain sebagainya, itu harus ilmiah ya. Kita harus melakukan percobaan, terus teruji, baru saya bisa upload. Kalau yang bebas-bebas semacam itu, semacam vlog itu bebas ya. Yang penting mengikuti ketentuan konten. Ya, kontennya itu yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh YouTube
yaitu misalnya konten yang ditentukan itu penggunaan audionya itu jangan yang punya orang lain, yang tidak ada hak ciptanya. Dari mana saya bisa mengambil audio itu? Saran saya yaitu menggunakan library audionya dari YouTube. Nah, itu saran saya. Karena di sana itu ada banyak sekali pilihan, mulai yang dari 1 menit, 0,9 detik, bahkan ada yang sampai 7 sampai 8 menit. Ya, itu gratis. Ada juga yang harus menempelkan link, tapi masih gratis, artinya tidak menggunakan rupiah atau beli kayak gitu ya. Dan itu salah satunya. Yang keduanya adalah dibuatnya itu videonya itu kontennya sesuai dengan hobi saja atau kegiatan yang sering kamu lakukan. Kalau saya sih hanya vlog biasa di rumah sama anak-anak, kadang saya ngasih makan ikan marmut semacam itu ya. Memang tidak sedikit yang minat ya, tapi ternyata dengan konsisten itu entah kenapa itu ada peningkatan seperti itu, sabarnya menambah terus ya. Jadi intinya menurut saya yang dibaca oleh YouTube algoritmanya itu seperti ini. Ini menurut pendapat saya ya, percaya atau tidak, sesuai atau tidak, pas atau tidak, itu terserah kalian ya, pendapat orang itu masing-masing ya. Jadi orang menelaah bagaimana teorinya itu, orang masing-masing berpikirnya itu ya itu bisa mengambil keputusan masing-masing benar atau tidak. Nah ya. Nah, jadi menurut saya itu adalah kuantitas untuk saat ini, kuantitas ya, bukan kualitas. Kalau ngomongin kualitas tentunya ya harus teruji ya, teruji itu benar-benar teruji. Tapi kalau kuantitas itu yang penting banyak video kayak gitu. Dan yang pentingnya itu tadi sesuai dengan kebijakan. Yang penting kayak gitu, gunakan video audionya yang bebas hak cipta, jangan melanggar ketentuan, insya Allah ya akan dibantu oleh YouTube, yaitu terutama pada rekomendasi ya. Karena kita konsisten, tentunya mungkin channelnya itu akan dianggap sebagai channel yang hidup. Artinya hidup, ada pergerakan tiap hari diupload, ataupun suka membalas komentar juga seperti itu, bisa saja ya. Dari komen-komen yang ada di komen video kita balas. Nah, yaitu komunikasi dengan audiens. Itu akan membantu, nanti YouTube akan merekomendasikan. Kalau rekomendasi itu ada beberapa yang saya ketahui. Pertama, rekomendasi dari yang sudah subscribe ya, itu akan muncul di beranda ataupun notifikasi yang memang sudah berlangganan. Itu akan ada notifikasi bahwa saya upload video jam sekian hari ini kayak gitu. Dan yang itu adalah rekomendasi dari beranda-beranda yang memang belum subscribe ya. Tentunya mungkin yang masih sebelumnya orang tersebut itu pernah mencari tentang vlog atau bagaimana, itu pasti nantinya akan muncul. Kalau menurut pendapat saya seperti itu, YouTube akan merekomendasikan video-video yang orangnya itu konsisten atau channelnya konsisten, istiqomah selalu membuat video. Karena memang yang menjadi tolak ukur sekarang mungkin lebih ke prioritas adalah kuantitas ya, perbanyak video aktif ya. Jadi mungkin aktif itu disama dengan kreatif ya. Masalah kualitas atau tidak, walau alam, I don't know lah ya, orang bisa menilai masing-masing ya. Syukur-syukur di dalam video tersebut ada informasi sejenis lainnya, yaitu bukan hanya vlog-vlog yang hanya guyon, payon atau lain sebagainya, tapi ada informasi memberitahu bahwa ini ada lokasinya, ini kegiatannya dan sebagainya. Mungkin seperti itulah, terserah ya. Yang penting ada informasinya supaya ada berguna sedikit, tidak kosong-kosong paying ya, bodong atau kaleng-kaleng ya. Oke, selanjutnya apalagi? Ngopi dulu lur, biar nggak sepanang. Jadi itu saja ya, mungkin ya tidak ada banyak-banyak ya untuk video kali ini, yaitu adalah konsisten membuat video ya. Dan yang keduanya adalah buatlah video sesuai dengan ketentuan, termasuk audio visualnya. Dan yang terakhirnya adalah apa ya, yang terakhir ya, itu cuma 2 saja ya. Jadi konsisten dan buat video yang sesuai dengan ketentuan. Oh ya, yang terakhir adalah buatlah video itu sesuai dengan yang kamu bisa, yang hobi saja tiap hari kamu lakukan, silakan dibuat ya. Dan yang penting kalian tetap aktif, yaitu membuat video seperti itu kira-kira ya. Kurang dan lebihnya
munaji.com, berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.